Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, hadinallahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari pelajaran Ad-Durus Al-Yaumiyah. Kita sekarang masuk pelajaran yang ke-155, itu fadlul shadaqah, keutamaan sedekah. Ketahuilah saudaraku rahimanillah wa ikum ajmain, sedekah atau berinfak itu merupakan salah satu pintu-pintu kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan targhib, berikan motivasi untuk senantiasa seorang hamba untuk melakukannya. Kenapa demikian? Karena di dalamnya terdapat manfaat bagi hamba itu sendiri, yang Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan keberkahan bagi harta orang-orang yang senantiasa berinfak atau bersedekah di jalan Allah. Dan ingat bahwasanya bersedekah itu tidak akan mengurangi harta kita. Hakikatnya sedekah itu akan menambahkan harta kita, baik itu menambahkan dari sisi keberkahan atau menambahkan dari sisi secara hakiki. Orang yang berinfak, orang yang suka sedekah itu nggak ada sejarahnya tambah miskin, nggak ada. Berbeda dengan orang yang mungkin nggak pernah sedekah, Allah akan jadikan hartanya hancur binasa. Allah Subhanahu wa taala akan biarkan dia tidak mengembangkan hartanya sehingga dia menjadi miskin. Coba kalau misalnya saudara-saudara kita atau kita lah introspeksi diri, kenapa kok kehidupan kita sulit? Dan mungkin kita kurang sedekah. Mungkin kita kurang sedekah. Dan sedekah memiliki kebaikan yang sangat banyak. Dan tadi sudah disebutkan merupakan sebab seseorang akan mendapatkan tambahan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sedekah dapat menjaga seseorang dari api neraka dan menyelamatkan orang yang senantiasa sedekah dari kesulitan-kesulitan nanti pada hari kiamat yang akan dia petik manfaatnya sampai dia wafat kelak. Dan para ulama mengatakan as-shadaqatu khairun kulluha. Sedekah itu semuanya baik ketika dilakukan dalam keadaan sehat, ketika dilakukan dalam keadaan lapang, ketika dilakukan dalam keadaan sempit, apalagi kalau dalam keadaan sempit, kita lagi butuh kemudian kita sedekah. Ini keutamaan yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Sebaik-baik orang yang bersedekah adalah ketika kita sehat, sedang butuh uang, khawatir kefakiran, dan kita berharap kekayaan, kita malah bersedekah. Itu sebaik-baik sedekah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang nanti kita akan bacakan ayat atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan sedekah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an dalam surat Saba ayat 39, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh." Dan apa-apa yang kalian infakkan dari sesuatu syai'in ini nakirah, berarti yufidul umum, apa saja yang kita infakkan, fahuwa yukhlifuh, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya. Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Baqarah
ayat 272. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum." Dan apa-apa yang kalian infakkan dari kebaikan, khairin tadi sama seperti syai'in nakirah, berarti umum, kebaikan apa saja. Dan apa saja yang kalian infakkan berupa kebaikan apa saja, fali anfusikum, maka hakikatnya itu kembali kepada orang yang berinfak, yang berinfak. Dari dua ayat yang mulia ini kita bisa ambil faidah bahwasanya orang yang bersedekah, orang yang berinfak itu bisa dengan apa saja, bukan hanya dengan harta ya, bukan hanya dengan harta. Jadi sedekah itu umum, lebih umum daripada berinfak. Kalau berinfak atau zakat mal ya otomatis harus dengan harta. Tapi kalau sedekah itu umum, sebagaimana sahabat-sahabat Nabi SAW yang miskin pernah datang kepada Nabi SAW mengadukan perihal ibadah orang-orang kaya karena mereka bisa berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seraya mengatakan, "Ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur. Yusalluna kama nusalli wa yusumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim." Wahai Rasulullah, orang-orang kaya bawa pahala yang sangat banyak. Mereka sholat seperti kita sholat, mereka berpuasa seperti kita puasa. Tapi mereka bisa bersedekah, kita enggak, karena miskin. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka bisa bersedekah dengan harta-harta mereka, kami nggak bisa. Kemudian kata Nabi SAW apa? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan apa yang ada pada diri kalian sedekah? Inna likulli tasbihatin sedekah, setiap tasbih itu sedekah. Likulli tahmidatin sedekah, setiap kalimat yang kita ucapkan alhamdulillah adalah sedekah. Walikulli tahlilatin sedekah, setiap kalimat yang la ilaha illallah yang kita ucapkan adalah sedekah. Wal amru bil ma'ruf sedekah, wan nahyu 'anil munkar sedekah. Kita mengajak orang untuk melakukan kebaikan adalah sedekah, mencegah seorang dari keburukan adalah sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sedekah. Dan juga pada kemaluan kalian ada sedekahnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat mengatakan, "Wahai Rasulullah, apakah jika kita meletakkan kemaluan kita pada yang halal akan mendapatkan pahala? Atau jika kita meletakkannya pada yang dosa akan mendapatkan apakah kita jika meletakkannya pada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan dosa?" Kata Nabi SAW, "Apakah jika kalian meletakkan kemaluan kalian pada yang halal, apakah akan mendapatkan pahala?" Ya sama, kalau diletakkan pada yang haram pasti mendapatkan dosa. Artinya sedekah di dalam hadis ini intinya adalah umum. Nabi SAW menyebutkan setiap zikir yang kita ucapkan mengajak manusia kepada kebaikan itu semuanya sedekah. Tetapi kalau infak itu lebih sempit daripada sedekah. Jadi sedekah itu umumnya bisa kita lakukan dengan harta atau selain harta. Bahkan zikir yang kita ucapkan dalam riwayat ini disebutkan walaupun hanya sekedar senyum, ya, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sedekah itu lebih umum dan lebih luas. Adapun berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta kita, kita adapun yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa ma anfaqtum, ini kalimatnya infak ya. Ini kalimatnya infak. Wa ma tunfiqu min khairin juga sama dalam surah Al-Baqarah tadi yang sudah kita bacakan. Berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang kita miliki, bisa berupa makanan, bisa berupa apa saja yang kita miliki, kemudian kita infakkan. Makanan kita berikan kepada makanan hewan-hewan yang ada di luar, ada yang di alam bebas, kita berikan mereka makanan yang mereka sedang di alam luar, di luar rumah,
Kita ngasih makan kucing misalnya, kucing-kucing liar di jalanan, mereka kelaparan, kita kasih makanan untuk mereka, makanan-makanan ya untuk hewan-hewan seperti itu. Kalau kita niatkan ikhlas mengharapkan pahala dari Allah, maka akan dapat pahala berupa apa? Infak, berupa infak kepada binatang-binatang Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya kita akan bacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan tentang keutamaan sedekah. Sangat banyak sekali hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan tentang keutamaan sedekah. Yang pertama adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan Nabi SAW bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa." Muttafaqun alaihi. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan Nabi SAW bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi." Tidaklah pada suatu hari seorang hamba masuk di dalamnya. Maksudnya ketika di pagi hari. Ketika kita manusia berada di pagi hari. Fihi illa malakan yanzilani. Kecuali pasti ada dua malaikat yang akan turun kepadanya. Yaqul ahaduhuma. Kemudian salah seorang malaikat mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan ganti yang baik untuk orang yang senantiasa berinfak. Baikul akhar, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, hancurkanlah, binasakanlah harta orang-orang yang tidak mau berinfak. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam hadis nomor 1442. Begitu juga ada di hadis nomor 304. Imam Muslim dalam hadis nomor 1016. Nabi SAW menjelaskan di dalam hadis ini, orang yang suka sedekah atau infak di pagi hari maka akan didoakan malaikat, ya Allah, tambah lagi tuh harta orang yang suka berinfak atau sedekah. Ya Allah, jaga hartanya. Ya Allah, kembang biakan hartanya. Berikan keberkahan, subhanallah. Didoakan malaikat. Makanya kita kalau pagi usahakan berinfak walaupun sedikit, ya bukan hanya berupa harta ya, berupa makan kepada hewan yang ada di luar sana. Kita beri makanan ya di pagi hari. Atau kita punya pos-pos uang untuk sedekah di masjid. Setiap subuh habis salat subuh kita masukkan ke kotak amal setiap hari. Setiap hari didoakan oleh malaikat. Sebaliknya yang enggak berinfak di pagi hari itu didoakan oleh malaikat, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, binasakan harta orang itu. Ya Allah, binasakan harta orang itu. Enggak mau berinfak. Terkadang ya subhanallah, karena kita syahih, pelit, enggak mau hartanya berkurang. Kalau diinfakkan mereka menganggap itu hartanya berkurang, padahal tidak. Padahal Allah Subhanahu wa taala akan mengembangbiakan hartanya seperti kita memelihara seekor kuda kah, seekor kambing kah, seekor sapi kah, kemudian dipelihara sampai besar. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala ketika ada seorang hamba berinfak, Allah akan kembangbiakan tuh hartanya. Hatta misal jabal, sampai seperti gunung yang besar. Pahala tersebut dikembangbiakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai seperti gunung yang besar, subhanallah. Jadi gak ada ruginya berinfak, walaupun infak sedikit, 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, makanan sedikit, 1 butir kurma atau apalah itu ya, makanan kepada tetangga, kepada saudara dan seterusnya. Allah a'lam. Hadis yang kedua, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Nabi SAW bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzan wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allahu azza wa jalla." Kata Nabi SAW, "Ma naqasat sadaqatun min malin." Sedekah itu tidak akan mengurangi harta, kata Nabi SAW.
Wa mazadallahu 'abdan bi'afwin illa izzan. Dan ketika ada seorang hamba memaafkan saudaranya, maka Allah akan menambah kemuliaan padanya. Wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'allahu azza wajal. Tidaklah seorang rendah hati di hadapan manusia yang lain, di hadapan makhluk yang lain, pasti Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajatnya. Orang yang tawadu itu derajatnya Allah akan tambahkan. Derajatnya Allah akan tinggikan. Orang yang suka sedekah itu hartanya Allah pasti akan tambah terus, sehingga dia tidak kekurangan harta. Nah, orang-orang yang merasa kekurangan harta, kefakiran di hadapan matanya, terus suruh sedekah tuh, ya nggak pernah sedekah mungkin ya, karena suka mengharapkan bantuan dari orang lain. Terus minta sama Allah Subhanahu wa taala supaya harta dikembangbiakan. Gimana caranya? Sedekah. Niatnya ikhlas, mengharapkan pahala dari Allah, bukan ingin agar diganti sama Allah di dunia. Ya, di dunia ini hidup cuma sebentar, 60 tahun, 70 tahun. Tapi kalau digantinya di akhirat, Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kebaikan yang banyak untuk orang-orang yang senantiasa bersedekah. Jangan takut miskin. Selama kita masih hidup, pasti Allah akan berikan apa? Berikan rizki. Kata Nabi SAW, inna ahadakum lan tamuta hatta tastakmila rizku. Sungguhnya seorang di antara kalian itu tidak akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai disempurnakan rizkinya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fa'ajmilu fit talab, perbaiki cara mencari rizki kalian. Khuzu ma ahalla wa zaru ma haruma, ambil yang halal dan jauhkan yang haram. Ya, cari rizki yang halal-halal saja. Yang halal-halal saja dan tinggalkan yang haram. Hadis yang ketiga, hadis Abu Hurairah juga dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasbin tayyibin wa la yaqbalullahu illa tayyiba fa innallaha yaqbaluha bi yaminihi thumma yurabbiha li sahibiha kama yurabbi ahadukum faluwahu hatta takuna mislal jabal. Muttafaqun alaihi. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, man tasaddaqa bi adli tamrah, siapa saja yang berinfak sebesar seperti sebutir kurma, min kasbin thayyib, dari harta yang halal, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima kecuali yang thayyib. La yaqbalullahu illa thayyib. Allah tidak menerima kecuali dari yang baik-baik saja. Fa innallaha yaqbaluha biyaminih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerimanya dengan tangan kanannya. Summa yurabbiha li sahibiha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan kembangbiakan harta tersebut untuk orang yang menginfakannya. Seperti kalian memelihara seekor anak kuda, faluwahu, anak kuda dipelihara sampai besar, bisa ditunggangi, bahkan mungkin bisa dijual. Karena kuda yang bagus itu harganya mahal, seperti kendaraan mewah zaman dulu ya. Hatta takuna mislal jabal, sampai seperti gunung yang besar. Allah Subhanahu wa taala akan kembangbiakan sedekah kita sampai pahalanya seperti gunung yang besar. Jadi kalau kita ingin Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang sangat besar, sedekah. Tapi ingat ya, di sini sebutkan dari hasil yang halal. Nggak boleh dari hasil yang haram, mencuri kemudian disedekahkan. Allah tidak terima itu. Karena Nabi SAW mengatakan apa? La yaqbalullahu illa thayyiba. Allah tidak menerima kecuali dari yang baik, dari yang halal. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengembangbiakan sedekahnya. Dari sini juga kita bisa ambil faidah bahwasanya Allah memiliki tangan kanan. Fa innallaha yaqbaluha biyaminih. Allah menerima dengan tangan kanannya. Tapi jangan sampai kita tahrif, yang dimaksud tahrif itu artinya dirubah. Gak boleh dirubah. Tangan kanan maksudnya rahmatnya. Dengan kasih sayangnya, gak boleh. Tangan ya tangan. Tapi tidak boleh tahrif dan tidak boleh dihilangkan, tidak boleh ditaktil, tidak boleh dihilangkan. Yang ketiga, tidak boleh ditakyif,
Tidak boleh ditanya bagaimana sih tangannya Allah, jarinya berapa, seperti apa sih, bagaimana hakikatnya. Wallahu a'lam bishawab. Karena ini masalah gaib. Maka masalah yang gaib yang seperti ini, yang tidak dijelaskan secara tafsil, kita imani secara mujmal, secara global. Allah punya tangan, ya sudah punya tangan. Jangan dipikirin bagaimananya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Enggak boleh kita hilangkan. Oh, enggak boleh kita mengatakan Allah punya tangan. Kalau kita mengatakan Allah punya tangan, berarti Allah Subhanahu wa taala sama dong dengan makhluknya. Dia bawakan ayat juga, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak sama dengan makhluknya. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Dalilnya betul, tapi yang dia pahami salah. Akhirnya dia menghilangkan sifat Allah. Dia menghilangkan sifat, terjatuh kepada ta'til. Dia ingin selamat dari tamsil, tapi dia terjatuh kepada ta'til. Ya, mau selamat dari kandang macan masuk ke kandang singa, kan begitu. Sama. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menyikapi asma wa sifat ada 4 kaidah. Yang pertama, tidak boleh ditahrif, tidak boleh dirubah. Yang kedua, tidak boleh ditaktil, tidak boleh dihilangkan. Yang ketiga, tidak boleh ditakyif, tidak boleh ditanya bagaimana. Yang keempat, tidak boleh ditamtsil, tidak boleh diserupakan dengan makhluk. Kalau kita menyikapi nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan 4 kaidah ini, selamat. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau dia hanya mengimani 3 saja atau 2 saja, bisa terjatuh kepada ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Jadi dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala menerima sedekah yang kita sedekahkan dari harta yang halal. Kemudian Allah kembangbiakkan menjadi seperti gunung pahala yang banyak. Kemudian hadis selanjutnya, hadis yang keempat, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi SAW, la hasada illa fisnatain, tidak ada hasad kecuali pada 2 hal. Jadi ini hasad yang boleh. Hasad asalnya haram, gak boleh. Tapi kalau hasad sama 2 orang ini boleh. Ini hasad yang baik, yang disebutkan oleh para ulama dengan istilah ghibthah. Itu hasad yang baik. Yang pertama, kata Nabi SAW, rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi bil haqqi ay infaquhu. Yang pertama, ada seorang yang punya harta banyak, diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia gunakan hartanya untuk diinfakkan di jalan Allah. Kita iri sama orang ini boleh. Ya Allah, kalau saya kaya banyak hartanya, saya akan berinfak seperti fulan. Ya Allah, kalau saya punya harta banyak, saya akan buat pesantren gratis, tis, nggak dipungut sepeser biaya pun juga, subhanallah. Gaji gurunya besar, gaji gurunya fasilitasnya modern, fasilitasnya mewah, tapi gratis. Bahkan mungkin santrinya dikasih uang saku. Subhanallah. Kalau punya uang banyak seperti itu ya. Ya, boleh seperti ini. Ini namanya hasad yang diperbolehkan. Kita melihat ada orang kaya suka berinfak dengan infak yang luar biasa. Kita iri seperti itu. Ya Allah, kalau saya punya uang banyak, saya juga mau berinfak seperti fulan. Ini boleh. Ini boleh. Namanya apa? Ghibthah. Yang kedua, warajulun atahullahul hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Kita iri yang kedua kepada seseorang yang Allah berikan ilmu. Kemudian dia berusaha mengamalkan ilmu tersebut dan dia berusaha mengajarkan ilmu tersebut, subhanallah. Jadi sedekahnya ilmu diapakan? Diajarkan, jangan pelit-pelit sama ilmu. Ajarkan kepada saudara kita yang belum bisa. Iya. Ilmu itu sedekahnya adalah diajarkan. Diajarkan kepada orang yang belum paham, yang belum bisa ya. Kita ajarkan, maka akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ketika kita mengajarkan sesuatu, ada tambahan ilmu yang kita dapatkan, ada faedah tambahan yang sebelumnya kita nggak paham. Ketika kita belajar nggak paham, tanya ustadz belum paham juga. Ketika kita ajarkan ke orang lain, baru
faham, Allah akan tambah ilmu kita. Jadi jangan pelit-pelit, kalau punya ilmu ajarkan ke saudara-saudara kita yang belum faham, yang belum bisa. Kita bisa tajwid dengan baik, dengan bagus, nah, ajarkan tuh teman-teman yang belum tajwidnya bagus. Kita bisa bahasa Arab dasar, ya ajarkan teman-teman yang belum sama sekali belum bisa bahasa Arab dasar-dasar saja, sambil kita terus belajar ya. Jangan mentang-mentang udah ngajar nggak mau belajar, jangan mentang-mentang udah bisa dia nggak mau belajar lagi. Subhanallah, ini terkadang penyakit yang menjangkiti para penuntut ilmu. Ketika sudah dibilang ustadz, nggak mau belajar, tidak mau belajar, tidak mau mengupgrade dirinya lagi, tidak mau belajar, duduk di majelis ilmu lagi. Subhanallah, maka ini perlu dikoreksi, perlu dikoreksi ya. Kemudian hadis yang selanjutnya, kisah yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, tentang kisah orang yang berjalan, kemudian dia mendengar ada awan yang menyebutkan nama fulan. Wahai Allah Subhanahu wa taala, atau ada suara yang mengatakan iski hadiqata fulan, airi kebunnya atau ladangnya fulan. Orang yang sedang berjalan itu mengikuti awan tersebut sampai terdapat ada seorang lelaki sedang bercocok tanam. Ternyata luar biasa, subur. Hujannya hanya di situ saja, di tempat yang lain kering, kerontang, gersang. Hujannya ada di situ saja. Kemudian ditanya, wahai fulan, siapa namamu? Namaku adalah ini. Dia menyebutkan nama seperti yang didengar oleh orang pejalan kaki itu ketika sedang berjalan kaki mendengar sebuah nama di atas langit. Di atas langit, wahai awan, airilah ladangnya fulan, disebutkan namanya. Kemudian ditanya, apa yang engkau lakukan? Kok bisa seperti itu? Kemudian pemilik ladang itu mengatakan, amma idh qulta hadza fa inni anzur ila ma yakhruju minha ma fa atasaddaqu bi sulusi wa aqulu ana wa iyali sulusahu wa aruddu fiha sulusahu, akhrajahu Muslim. Jika emang benar apa yang kau dengar seperti itu, maka tidaklah apa yang dihasilkan dari ladangku sepertiganya aku sodakohkan. Subhanallah. Hasil ladangnya misalnya 1000 karung, panen padi misalnya, sepertiganya disodakohkan. Berarti sepertiganya dari 1000 berapa tuh? 300 karung disodakohkan. Subhanallah. 300-nya lagi, sepertiganya lagi digunakan untuk makan dia dan keluarga dia. Sepertiganya lagi digunakan untuk bibit, untuk ditanam kembali. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Syahidnya di sini sodakohnya luar biasa, sepertiga. Ingat ya, sodakohnya ini sifatnya sunnah, tidak wajib. Jangan sampai kalau misalnya kita seorang manajer, seorang pemilik perusahaan, kemudian langsung potong sewenang-wenang gaji karyawan kita, sepertiganya saya potong ya buat infak. Nggak boleh, itu pemaksaan namanya. Itu pemaksaan. Kalau karyawannya tidak ridho, nggak boleh. Karena sedekah itu kan sifatnya apa? Sifatnya sunnah saja. Ustadz, kan sedekah harus dipaksa. Iya, tapi menurut pemaksaan dari dirinya dia sendiri, jangan dari orang lain. Jangan serta-merta kita memiliki wewenang membagikan gaji, langsung main potong aja sendiri tanpa ditanya langsung kepada karyawannya. Nggak boleh. Ini namanya zolim. Ini namanya zolim. Ustaz, kalau nggak digituin mereka nggak infak-infak. Ustaz, lah kita nggak tahu keadaan seorang hamba, dia berinfak dengan apa, dengan infak yang seberapa, kita nggak tahu. Ya nggak boleh kita zolim sebagai atasan, main potong gaji karyawan. Nah, ini hukumnya zolim. Kemudian hadis yang selanjutnya yaitu hadis Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu.
hadis yang ke-6 ya. Semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan, Nabi SAW bersabda, ittaqun nara walau bisyikki tamratin. Berhati-hatilah, takutlah kepada api neraka walaupun hanya dengan sepotong kurma. Muttafaqun alaihi. Hadis ini sahih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam hadis ini kita bisa ambil faidah bahwasanya sedekah itu bisa menyelamatkan kita dari api neraka di akhirat kelak. Makanya di dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, dalam hadis Uqbah bin Amir, hadis yang ke-7, hadis Uqbah bin Amir, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan, saya mendengar Nabi SAW bersabda, kullu mri'in fi zilli sadaqatihi hatta yufsala bainan nasi, akhrajahu Ahmad. Kata Nabi SAW, setiap manusia, setiap orang itu di bawah naungan sedekahnya nanti pada hari kiamat, sampai Allah akan putuskan perkara atau hisab nanti pada hari kiamat, ketika fi arasatil kiamah, di arasatil kiamah. Arasat itu artinya makan, sebuah tempat yang laisa fiha binaun wala syajarun, tidak ada bangunan, tidak ada pohon-pohonan. Arasatil yaumil kiamah, atau hamparan. Ada juga yang mengatakan bahwasanya itu adalah bumi yang Allah jadikan sebagai hamparan. Jadi bumi itu pada hari kiamat dijadikan datar. Adapun sekarang ini ketika masih hidup kita ini di sini di dunia ini bulat. Jadi nggak ada perdebatan lagi ya. Bumi itu bulat atau datar. Bumi itu bulat, tapi bulatnya seperti, bukan bulat seperti bola, tapi seperti agak-agak elips gitu ya. Nah, ketika kita masih hidup, bumi itu bulat. Nanti pada hari kiamat yang disebutkan dalam Al-Quran banyak sekali bahwasanya bumi itu datar. Nanti pada hari kiamat, bukan sekarang, bukan sekarang. Nanti pada hari kiamat Allah jadikan bumi itu datar, tidak ada bangunan di atasnya, tidak ada pohon-pohonan. Manusia dikumpulkan dalam keadaan kesulitan, kepayahan, dalam keadaan tidak pakai alas kaki, tidak pakai baju, tidak berhitan, tidak bawa apa-apa. Yusyarun nas yaumil qiyamati uratan hufatan uratan gurlan buhman. Allah akan kumpulkan manusia dalam keadaan tidak memakai alas kaki, tidak menggunakan pakaian sehelai pun juga, tidak berhitan, dan tidak bawa apa-apa. Sebagaimana kita pertama kali dilahirkan ke muka bumi, nggak ada bayi yang lahir langsung pakai baju dari rahim, nggak ada. Nggak ada bayi baru lahir pakai sendal, nggak ada. Seperti itulah keadaan nanti kita di arasatil qiyamah, arasat, di hari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu matahari didekatkan sejauh 1 mil, panas luar biasa. Nah, orang-orang akan berada di naungan, di bawah naungan sedekahnya. Semakin banyak sedekahnya, naungannya besar. Naungannya besar sehingga dia tidak kepanasan. Sebagaimana nanti hadis yang kita pernah dengar ya, bahwasanya ada 7 golongan yang Allah akan berikan naungan. Kepada 7 golongan ini yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Orang yang bersedekah dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya tidak tahu. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha. Dia menyembunyikan sedekahnya. Hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan tangan kanannya, karena dia sembunyikan. Subhanallah. Ini keutamaan menyembunyikan sedekah. Jadi kalau sedekah nggak usah digembor-gemborkan, nggak usah diumumkan kalau bisa ya. Ya kalau mau diumumkan ya dengan bahasa yang umum. Dari Abdullah fulan, namanya Abdullah semua. Abdullah itu artinya hamba Allah. Ya sudah, nggak usah disebutkan nama kita. Lebih selamat, lebih bisa menjaga keikhlasan daripada kita sebutkan nama ya. Allah mengatakan intu berdus sadaqati fani'immahi. Jika dia menyembunyikan sedekah, ya itu untuk dia, lebih menyelamatkan dia dari riya, lebih mendekatkan diri kepada ikhlas. Sesuatu yang disembunyikan itu potensi ikhlasnya lebih besar. Makanya sholat malam itu sholat yang paling utama. Kenapa? Karena orang banyak yang nggak tahu.
hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Istighfar di waktu sahur itu keutamanya luar biasa, karena hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Dan terakhir adalah kebaikan sedekah sebagaimana disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sedekah yang paling baik itu sebagaimana hadis Abu Hurairah riwayat Imam Bukhari, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada pernah datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, ayu sadaqati a'zamu ajran? Sedekah yang seperti apa yang pahalanya paling besar? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'malul ghina. Engkau bersedekah dalam keadaan sehat, syahih, pelit, takhshal faqr, takut kekurangan harta, takut fakir, wa ta'malul ghina, dan engkau berharap menjadi orang kaya. Ketika itu dia bersedekah, itu sedekah yang paling baik. Dalam riwayat yang lain sebutkan, khairus sadaqah makana an zohri gina wabda biman ta'ulu. Sedekah yang terbaik adalah sedekah ketika kita dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit, mengharapkan kelapangan. Itu sedekah yang terbaik, sedekah yang paling baik. Dari Salman bin Amir, Nabi SAW pernah mengatakan, as-sadaqah al-miskin sadaqah. Sedekah kepada orang miskin, sebutin sedekah saja, satu pahala sedekah. Wahia ala zirrahim sintan sedekatun wasilah. Kalau kita sedekah kepada saudara, dapat 2 pahala, dapat 2 keutamaan. Keutamaan bersedekah dan keutamaan menyambung silaturahim. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Albani, hadisnya sahih. Walaupun Imam Tirmizi mengatakan hadisnya hasan. Wallahu a'lam bishawab. Keutamaan sedekah ini sangat banyak. Ya, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara atau berkait tentang masalah ini sangat banyak. Yang sedikit ini kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.